Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai fisika neutron yang dengan anggota kelompok yaitu Intan Cahyanusli, Mazra Atur Rifka, Muhammad Abdul Hamid Hakim, dan Rosmalani. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan yang pertama yaitu sumber neutron, penyerapan dan modernisasi dari neutron, yang ketiga yaitu detektor neutron, dan yang keempat reaksi neutron dan penampang reaksi. Selanjutnya yaitu sumber neutron yang akan dipresentasikan oleh Hamid. Kepada Hamid kita persilahkan. Berkas neutron dapat dihasilkan dari berbagai reaksi nuklir. Kita bisa mempercayai neutron seperti yang kita dapat lakukan pada partikel muon. Tapi kita bisa mulai dengan neutron energi tinggi dan mengurangi energi mereka melalui tumbukan dengan atom dari berbagai band. Proses perlambatan disebut moderasi neutron. Neutron dihasilkan dapat memiliki energi yang sangat rendah, yang oleh konvensi diberi sebutan sebagai berikut. Neutron thermal dan neutron epithermal, neutron lambat dan cepat. Reaksi pertama yang digunakan untuk mnemoneutron dapat digunakan untuk menghasilkan sumber neutron yang cocok untuk laboratorium. Isotope stabil berlian dan Be memiliki neutron yang aktif, longgar terikat atau energi K1,7 eV. Jika partikel alfa, gas dari peluruan radioaktif atau 5 sampai 6 mf menumbuh inti dapat dilepaskan yaitu 4 He plus 9 Be menuju 12 C plus N. Nilai Q untuk reaksi ini adalah 5,7 MeV. Jika kita mencampur untuk bersama-sama, bahan pemancar alfa berumur panjang seperti 226 Ra dan 9 Be akan ada tingkat produksi yang konstan dari neutron. Dari 226 Ra dan inti anak akan ada partikel alfa dipancarkan dengan energi dari sekitar 5 sampai hampir 8 mini elektron volt. Dan demikian kita menemukan neutron dengan spektrum energi hingga 13 mini elektron volt. Dan neutron tidak akan memiliki energi monokinetik karena yang pertama banyak kelompok alfa, kedua melambatnya alfa yang akan terjadi dengan tabrakan dalam bahan padat. Yang ketiga berbagai arah emisi yang dapat terjadi untuk neutron ini atau arahnya yang kita tidak tahu. Yang keempat, kemungkinan bahwa 12C yang tersisa dalam keadaan tereksitasi. Energi neutron yang paling mungkin adalah sekitar 5 volt dan laju produksi neutron adalah sekitar 10⁻⁷ neutron per detik untuk setiap CI dari 200 Ra. Karena tingginya emisi gamma, sumber neutron tadi berbagian besar telah diganti dengan sumber 10 PO atau usia paruh 138 hari. 238 PU atau usia paruh 86 tahun. Dan 241 AM usia paruh 458 tahun. Sumber ini masukkan sekitar 2 sampai 10,6 Newton per detik per CI aktivitas alfa. Dua sumber gamma dengan energi 20 min mini electron volt. Penerapan gamma akan cukup untuk mengatasi energi tingkat neutron dari 9 Be, yaitu gamma tambah 9 Be menuju 8 Be tambah N. Energi neutron adalah sekitar mini electron volt. Sebuah isotop yang berusia lebih panjang 124 SB atau 60 hari memancarkan gamma yang kuat yang energinya melebihi energi ikat neutron dari 9 Be. Neutron yang dipancarkan memiliki energi jauh lebih rendah sekitar 24 eV. Tiga fisik spontan. Sebuah sumber umum dari neutron adalah fisik spontan dari isotop 252 CF atau usia paruh 265 tahun. Neutron diproduksi langsung dalam proses fisi pada laju sekitar 4 per fisi. Fisi terjadi hanya sekitar 33% dari peluruhan ya atau peluruhan alfa menyumbang sisanya.
dan laju produksi neutron adalah 2,3 kali 10 pangkat 22 Newton per S per gram dari 252 cm atau 4,3 dikali 10 pangkat 9 N per S per CI dari 252 cm. Reaksi nuklir. Tentu saja ada banyak reaksi nuklir yang dapat menghasilkan neutron. Ini memerlukan akselerator untuk menghasilkan berkas partikel untuk memulai reaksi. Dan demikian, mereka tidak biasanya sebagai sumber peluruhan radioaktif. Dan selanjutnya yang kelima itu sumber reaktor. Plus neutron di dekat inti reaktor fisi nuklir bisa sangat tinggi, biasanya 10 pangkat 14 neutron per cm kuadrat per S. Spektrum energi fisi meluas ke 5 sampai 7 MeV, tapi pada 1 sampai 2 MeV. Plus neutron yang tinggi dari reaktor sangat berfungsi menangkap neutron, seperti dalam analisis aktivasi neutron. Dan sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Hamid. Untuk selanjutnya yaitu penyerapan dan modernisasi dari neutron yang akan disampaikan oleh Rosmalani. Kepada Rosmalani dipersilakan. Dan sinar neutron melalui bongkahan materi. Intensitas neutron akan berkurang oleh reaksi nuklir. Untuk neutron, cepat banyak reaksi seperti NP, N-alpha, atau N2N yang mungkin, tetapi untuk neutron lambat atau thermal, penyebab utama menghilangnya neutron adalah karena tekanan dalam bentuk reaksi N-gamma. Jika sigma E adalah total penampang, termasuk proses hamburan yang akan cenderung menyerap neutron dari berkas, maka perubahan intensitas I adalah DI sama dengan min I sigma T NDX. Dan intensitas menurun dengan ketebalan penyerap sesuai dengan hubungan eksponensial I sama dengan I0 eksponensial pangkat min sigma T NX. Intensitas awal neutron dengan energi tertentu berkurang sesuai dengan persamaan tumbukan antara neutron dengan energi awal E dan kecepatan V dengan massa atom target A pada awalnya dalam keadaan diam. Menggunakan hukum kekekalan energi dan momentum linear memberikan rasio antara energi neutron akhir dengan energi E aksen dengan energi awal E. E aksen per E sama dengan A kuadrat ditambah 1 ditambah 2 A cos theta per A ditambah 1 kuadrat. Di mana theta adalah sudut hamburan dalam sistem koordinat pusat massa, tetapi E dan E aksen diukur dalam sistem koordinat laboratorium. Untuk tidak ada hamburan theta sama dengan 0, persamaan 11.9 memberikan E aksen per E sama dengan 1, sebagaimana kehilangan energi maksimum terjadi untuk tumbukan bertatapan theta sama 180 derajat. E aksen per E min sama dengan A dikurang 1 per A plus 1 pangkat 2. Untuk energi neutron sekitar dan di bawahnya hamburan ini kebanyakan adalah gelombang S, dan dengan demikian dalam sistem koordinat pusat massa umumnya tidak tergantung dari theta, karena neutron mengalami hamburan berulang kali. Energi mereka terus berkurang. Setelah hamburan kedua, neutron tidak lagi monoenergetik, melainkan terdistribusi. Proses ini dapat didekati dengan membagi interval energi delta E menjadi generasi neutron monoenergetik, menghasilkan distribusi baru di setiap tahap. Mendefinisikan parameter C untuk mewakili nilai rata-rata log E per E aksen setelah tumbukan tunggal. C sama dengan log E aksen kali AV. C sama dengan integral log A ditambah 1 kuadrat per A kuadrat ditambah 1 ditambah 2A cos theta kali D omega per integral D omega, di mana D omega adalah unsur sudut ruang pada sistem koordinat pusat massa tersebut. Di sini kita mengasumsikan hamburan untuk menjadi isotropik. Hasil integrasi memberikan C sama dengan 1 dikurang A dikurang 1 kuadrat per 2A log A dikurang 1 per A plus 1. Nilai rata-rata log E aksen menurun setelah setiap tumbukan dengan jumlah C dan setelah N tumbukan. Nilai rata-rata log E aksen adalah log E aksen N.
Log E aksen N sama dengan log E dikurang NC. Tabel 11.1 menunjukkan nilai-nilai C untuk beberapa moderator yang umum digunakan. Untuk mengurangi energi neutron rata-rata dari yang khusus, untuk neutron dipancarkan dalam visi menuju 2 MeV sampai dengan energi yang merupakan karakteristik dari gerak termal En aksen sampai 0,025 eV. Jumlah generasi tumbukan ditampilkan pada tabel 11.1. Tabel 11.1 sifat moderasi dari berbagai inti yaitu seperti pada tabel di bawah. Perhitungan sebelumnya mengasumsikan atom tempat neutron dihamburkan dalam keadaan diam, yang berlaku baik untuk neutron berenergi MeV, namun pada energi termal, gerak termal atom moderator menjadi sebanding dengan kecepatan neutron. Dalam kasus ini, hamburan lebih baik dianalisis menggunakan mekanika statistik. Setelah waktu tertentu, neutron diasumsikan mencapai kesetimbangan termal dengan moderator pada temperatur T. Dalam hal ini, neutron dijelaskan oleh distribusi kecepatan Maxwell. F fungsi VDP sama dengan M4Vn dikali M per 2 V KT pangkat 3 per 2 V kuadrat E pangkat min M V kuadrat per 2 KT dikali dV, di mana F fungsi VDP memberikan fraksi neutron dengan kecepatan antara V dan V plus dP. Di sini M adalah massa neutron dan N adalah jumlah total neutron per satuan volume. Dalam bentuk energi memberikan F fungsi E kali dE sama dengan 2 Vn per NKT pangkat 3 per 2 E pangkat 1 per 2 eksponensial pangkat min E per KT dikali dE. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Rosma. Untuk materi selanjutnya yaitu detektor neutron yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Di mana detektor neutronnya tidak menghasilkan ionisasi langsung karena tidak bermuatan. Di mana deteksi ini dilakukan melalui reaksi nuklir sekunder seperti NP, N-alfa, atau hamburan dengan partikel bermuatan ringan. Untuk reaksi neutron lambat, reaksi NP dan N-alfa menghasilkan partikel proton atau alfa energik yang terdeteksi. Reaksi utamanya menggunakan isotop boron 10, di mana 10B plus N menjadi 7Li plus alfa. Untuk eksitasi litium 7 dalam reaksi 10B plus N 7Li plus alfa, di mana 7Li sering tereksitasi dengan energi 0,48 mega elektron volt. Untuk efisiensi detektornya, boron alami mengandung 20% 10B, di mana bahan yang diperkaya untuk meningkatkan efisiensi. Untuk penampang reaksi, neutron thermal penampangnya sekitar 3840B atau yang sangat besar, yang mengikuti hukum 1 per V hingga 100 kilo elektron volt tanpa resonansi atau mudah diprediksi. Untuk keuntungan hukum 1 per V sendiri yaitu flux neutron N fungsi V, VDP, di mana jumlah neutron tergantung kecepatan V-nya. Untuk laju interaksi per detik dr sama dengan N omega N fungsi V, VDV. Untuk detektor efektif untuk flux neutron isotopnya seperti didekatkan kepada reaktor. Untuk laju hitungan neutron, untuk semua kecepatan neutronnya dihitung dengan R sama dengan integral N omega N fungsi V, VDV. Jika omega alfa 1 per V, maka R sama dengan NCN dengan N sebagai kepadatan neutron total. Hubungan ini menunjukkan bahwa laju hitungan R berbanding lurus dengan kepadatan neutron dalam volume. Untuk pengukuran intensitas neutron menggunakan metode aktivasi, neutron menangkap inti bahan tertentu yang membuatnya menjadi radioaktif. Radioaktifnya nanti diukur dengan detektor sinar gamma. Selanjutnya itu pengukuran kecepatan neutron, di mana di sini terbagi dua, yaitu pemilihan kecepatan menggunakan alat mekanik untuk neutron thermal, di mana V-nya itu kurang dari 220 m per s. Untuk waktu terbangnya atau time of flight mengukur waktu perjalanan neutron dari sumber ke detektor, di mana efektif untuk energi hingga beberapa mega elektron volt. Untuk difraksi kristal, neutron thermal lambda
sebanding dengan 0,1 mengalami difraksi kristal yang mengikuti hukum Bragg, yaitu N omega sama dengan 2 DSI N theta, yang sangat akurat untuk menentukan energi neutron termal. Untuk hamburan elastisnya, neutron cepat menumbuk inti ringan, contohnya yaitu H dan 2H. Energi recoil maksimum ER bergantung pada jenis inti, di mana jika hidrogen ER sama dengan E, dan selanjutnya jika 3HE ER sama dengan 0,75 E. Scintillator kaya hidrogen dapat mendeteksi proton recoil yang menghasilkan spektrum energi kontinu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai reaksi neutron dan penampang reaksi akan disampaikan oleh Mazra. Kepada Mazra kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu 11.4, yaitu reaksi neutron dan penampang reaksi. Pada bagian ini kita memberikan beberapa contoh aplikasi reaksi induksi neutron dan menunjukkan aspek-aspek tertentu dari struktur nuklir yang bisa didekati. Mari kita pertama mempertimbangkan ketergantungan 1/V terhadap penampang neutron energi rendah. Dari penampang hamburan, penampang reaksi, dan penampang total itu diperoleh masing-masing adalah omega Sc sama dengan Pi R ditambah lambda bar dikuadratkan. Untuk omega R sama dengan Pi R ditambah lambda bar dikuadratkan, dan omega T sama dengan Pi R ditambah lambda bar dikuadratkan, di mana R adalah jarak interaksi. Lambda adalah panjang gelombang de Broglie, di mana lambda bar sama dengan lambda per 2pi adalah panjang gelombang de Broglie direduksi. Penampang omega R sama dengan Pi R ditambah lambda bar dikuadratkan didasarkan pada model penyerapan total. Sebuah modifikasi utama untuk memperkirakan mencakup pemantulan dari fungsi gelombang neutron datang pada permukaan inti. Probabilitas transmisi untuk penghalang potensial persegi panjang diperkirakan sebagai omega R sama dengan Pi R ditambah lambda bar dikuadratkan 4K kecil K besar, K kecil ditambah K besar dikuadratkan, di mana K besar sama dengan akar 2M E ditambah V0 per H bar kuadrat. Untuk kedalaman penghalang kedalaman, V0 dan K kecil sama dengan akar 2ME ditambah per H bar kuadrat. Untuk neutron energi rendah, di mana E sangat kecil dari V0 dan K kecil sangat kecil dari K, juga K pangkat min 1 itu sangat besar dari R. Jadi, omega mendekati nilai Pi K kecil K besar. Dan karena K kecil sama dengan P per H bar sama dengan M Pi per H bar, kita memiliki ketergantungan 1/V dari penampang. Setelah pelengkapan neutron, mekanisme pelurahan utama adalah emisi gamma, probabilitas yang hampir independen dari setiap variasi kecil dalam energi resonansi atau energi datang. Oleh karena itu, kita mengamati T sebagai independen dari energi neutron. Lebar neutron Tn yang mengacu pada saluran masuk tergantung pada kepadatan keadaan akhir Dn per DE yang tersedia untuk tangkapan neutron sebanding dengan kecepatan neutron jauh dari resonansi, di mana E sangat kecil dari ER, dan omega sama dengan Pi per K kuadrat, PnP per E R pangkat 2 dikurang Pi pangkat 2/4 1/V. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Mazra. Mungkin hanya itu materi fisika neutron yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.